Ya, oke. Ya oke, selamat siang semuanya. Ya, walaupun kita Ya, masih ada berapa orang nih? 5.000 orang. Selamat siang 5.000 orang. Kita ada di virtual Zoom ini. Ya, bersyukur ya. Kita masih diberi kesempatan ya eh, oleh dengan nafas kehidupan Tuhan Yesus masih sayang kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat-sehat. Luar biasa diberkati Tuhan pada siang hari ini. Teman-teman, pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa dari Solo. Pak Samuel Iswayudi. Wah, namanya aja nama airport loh. Namanya bukan nama sembarang nama itu. Nama airport loh. ya, Madiun. Samuel Iswa, Wahyudinya Iswayudi, Samuel Iswayudi. Samuel itu nama di Alkitab. Semua orang tahu. Nah, itulah ya. Teman-teman pada siang hari ini bersyukur ya. Ada Pak Samuel Iswayudi sudah bergabung di virtual Zoom ini. Dan teman-teman yang sedang menyaksikan pada siang hari ini di YouTube channel ini bisa di-share ke grup-grup rohani di Facebook atau di grup-grup WhatsApp dan medsos lainnya agar supaya lebih banyak orang diberkati dan lebih banyak jiwa yang bisa dijangkau. Mari kita sambut dengan sukacita tamu kita pada siang hari ini. Pak Samuel Iswayudi dari Solo. Halo, Mantap. semuanya Apa kabarnya Pak Bapak-Bapak. Sam pada siang hari ini? Kan ya, Samuel. Ya, seperti biasanya kita suara buka. saya kedengaran ya Pak ya? Dengar, boleh, lumayan. Lumayan. Oke, Seperti oke ya. biasanya kita buka dengan doa ya Pak Sam ya. Saya ajak Pak Sam, mari kita Siap berdoa Pak. bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih pada siang hari ini kita berjumpa kembali di podcast Testimoni Kompak Siang untuk menyaksikan dan mendengarkan kesaksian pribadi dari Bapak Pendeta Samuel Iswayudi dari Solo. Thanks God untuk anugerah atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami untuk bisa berbagi dalam virtual Zoom ini. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi memang Tuhan sudah memberikan kesempatan agar hambamu, Pak Pendeta Samuel Iswayudi, bisa menceritakan pengalamannya bersama dengan Kristus. Dan Tuhan izinkanlah Pak Samuel untuk menjadi narasumber, untuk berbagi bagaimana Pak Sam mengalami Kristus, dan biarlah saat ini kami bisa belajar dan ambil peran dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Jaga hati, jaga lidah hambamu agar apa yang kami ucapkan, kami dengar, kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami dan bagi semua orang yang hadir di virtual Zoom siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan ini. Ya Tuhan, urapi kami dengan roh kudus-Mu, terutama pesaksi kami, Pak Pendeta Samuel, siang hari ini, biarlah segala perangkat yang kami pakai, mulai dari laptop, handphone, bahkan koneksi internet, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami buka program podcast testimoni pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, ada 2 poin ya Amin, yang amin, ada dua amin. poin yang saya sampaikan pada hari ini ya uh, di Ya. YouTube channel itu. Tujuan podcast YouTube channel ini: satu, memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya; dua, menjangkau jiwa-jiwa baru sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28 19 sampai 20, dan Kisah 1 ayat 8. Teman-teman, mari saya minta Ya. semuanya teman-teman bisa on cam ya, semuanya on camera jika tidak berkeberatan dan jika keadaan memungkinkan ya, agar kesannya ya Pak Pendeta Samuel ini nggak bercerita dan ngomong dengan tembok atau layar kosong. Ya, kita hargai ya. Jika Amin ada Pak, yang amin. mau bertanya, bertanyalah Ya, dengan sopan ya. ya, supaya Siap Pak. kita bisa memberkati banyak orang. Ya, kita kembali ke Pak Sam. Inilah saatnya Pak Ya, Samuel akan bercerita ya. Silakan perkenalkan ya Pak. Siap. dari latar belakang ya, dari awal ya, dari asal dari mana, keluarga Ya, siap. bagaimana. Alright, let's begin now. The time Siap. start now. Terima Terima kasih. ya. Ya.
Ya, shalom Bapak-bapak dan mungkin ibu-ibu semua yang ada dalam Zoom. Selamat siang semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Kedengaran ya Pak ya? Ya, boleh, boleh. Yang Boleh. jelas. Amin. Amin. Ya, amin. Amin, Pak. Dengar. Shalom, perkenalkan. Nama saya Samuel Iswahyudi. Samuel itu adalah nama baptis. Kalau orang tua memberi nama Iswahyudi. Ya, itu. Latar belakang saya adalah dari keluarga Muslim, ya, dari keluarga Muslim, tapi mereka juga tidak taat banget, tidak mungkin ya biasa saja, ya seperti tidak sangat biasa-biasa saja, tidak istilahnya kayak yang Radikal sekarang ya? ini, ya, Nggak jadi radikal ya? tidak radikal ya biasa ya, tapi ya Ya. mereka istilahnya kayak dikatakan abangan gitulah seperti itu, Oke, abangan. Ya, itu Pak. Jadi kami lahir di daerah Wonogiri, itu Oke. masih timur lagi. Jadi itu kalau masuknya Jatisrono itu dari Wonogiri ke tempat kami lahir itu sekitar masih 28 kilo. Ya, itu latar belakang dari keluarga saya. Saya 2 bersaudara, ya, jadi saya anak kedua. Tapi saya diadopsi sama keluarga yang tidak mempunyai anak. Oh, Ya, itu. ya. Terus saya selesai sekolah SMA itu di daerah Jatisrono itu tahun 91, ya, 91 saya lulus SMA. Saya merantau, istilahnya merantau ke Semarang, Oh, kota oke. Semarang. Ya, ya istilahnya namanya orang desa merantau ke luar daerah, pengennya ya dapat pekerjaan, Oke. dapat penghasilan, dan bisa dibanggakan saat pulang ke desa. Ya, Tapi Pak ternyata, Sam, siapa yang ya Pak, mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena waktunya nggak banyak, saya akan oh itu potong-potong yang ya, siapa yang ya mengenalkan? ketika Ya, ya oke. siapa? Ya, Ketika kami di Semarang itu bekerja saya siang bekerja, oke. malamnya saya ambil tambah pendidikan, ya. Oh, oke. Singkat cerita, kami berkenalan dengan salah satu pemudi di daerah eh, Genuk, pesisir pantai utara, yaitu namanya di daerah Genuk. Oke. Itu dari GKJ ya Pak ya, pemudi GKJ kami berkenalan karena eh, saudara dari pemudi ini memiliki warung makan di tempat kami bekerja, sehingga kami ngobrol saling ketemu di situ. Nah, dan singkat cerita, istilahnya kami berpacaran lah seperti itu Pak. Ah, Berpacaran. Ya, mantap. pacaran. Pacaran. Kami dia tidak bercerita. Kami tahu dia Kristen, saya tahu, dan mereka juga tahu saya Islam, seperti itu. Dan tidak terencana, tidak ada rencana apapun yang mereka tidak ngomong apapun, tidak bercerita apapun, tetapi kami memutuskan untuk karena hubungan sudah lama memutuskan untuk bertunangan, Pak. Oh, Bertunangan. Ya, sudah kerja bertunangan. waktu itu ya? Ya, Sudah. sudah kerja, Pak. Sudah bekerja, Ya, oke. bertunangan. Tetapi seminggu sebelum terjadinya pertunangan itu kami mengalami kecelakaan dengan dia. Oh, naik motor ya? Ya, mengalami ya kecelakaan motor di daerah Kaligawe Oke. seperti itu. Dan mereka Di tunangan Semarang, saya Pak, ini ya? Di di Semarang ya, Semarang. di Semarang ya, di Semarang Pak, di Semarang. Ya, itu Ya, di di jalan, Semarang Pak. itu kan ada Ya, rel kereta api, Pak. ya, ya dekat rel kereta api Pak. Mungkin dari rel kereta api itu 100 meter ke arah timur. Nah, itu licin memang, Pak, itu. Ya, ya dari rel kereta api itu ke arah timur sekitar 100 meter kecelakaannya waktu itu. Saya masih ingat Pak. Ya. Ya. Dan pemudi ini meninggal di tempat Pak. Meninggal di tempat. Ya, meninggal di tempat dan saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan sendiri. Menyaksikan sendiri dia meninggalnya dan saya terdengar suara lindesan truk gandeng yang melindes kepalanya itu
saya sadar waktu itu kan helm masih helm batok Pak tahun itu, bukan helm pulpes sekarang seperti ini. Jadi helm Ya. helm proyek gitu ya Pak, masih helm proyek. Dan Ya, ya. dan peristiwa itu saya bisa sadar, saya bahkan bisa pulang ke rumah si pemudi ini untuk memberitahu bahwa kami kecelakaan. Tapi peristiwa peristiwa itu yang membuat saya tidak mengerti apa itu, tidak mengerti ketika kami ada di bawah kolong kolong tergandeng yang bagian belakang itu, saya melihat ada apa ya, kayak saya pribadi ini dilingkupi oleh sinar putih. Jadi Oh, yang menyelubungi saya, oke. ada sinar putih yang menyelubungi. Tapi waktu itu kami nggak ngerti itu apa gitu, nggak ngerti. Udah kami anggap biasa saja seperti itu, Pak. Biasa saja seperti itu. Nah, itu yang membuat saya tidak lecet, membuat saya tidak terluka, yang membuat saya sadar seperti seakan-akan sinar itu menggiring kami ke pinggir. Puji Ditarik Tuhan. dari kolong truk gandeng itu ke pinggir, seperti itu. Tapi pada waktu itu kami nggak ngeh itu siapa dan itu apa maksudnya, nggak Hmm, ngerti Pak, nggak ngerti. oke. Nah, tapi sebelum seminggu kejadian itu, calon tunangan saya itu mengatakan demikian. Saya dikasih ayat firman Tuhan itu yang eh, mengatakan rancanganku bukan rancanganmu Oh, dan rancanganmu bukan rancanganku itu. Itu yang saya juga nggak ngerti waktu dia berbicara seperti itu, saya baru baru Yesaya. mengenal ya, baru mengenal mereka dan juga belum dalam. Saya nggak ngerti maksudnya apa seperti itu. Tapi setelah kejadian itu kami bersharing dengan istilahnya mentor bapak gembala, di mana di mana pemudi ini bergereja. Nah, dan kami mendapatkan penjelasan demikian rupa, dan kami setelah peristiwa kami ngerti, oh itu ternyata ada kuasa yang lain yang menyelimuti kami. Kami waktu itu diajak berdoa, kami tidak merasakan apa-apa. Kami didoakan, diajak berdoa, kami tidak merasakan apa-apa, tapi waktu waktu itu kami terus berdoa dengan sendirinya. Kami kan dituntut diajari seperti itu, tapi pada satu ketika kami mengalami hal yang aneh menurut saya, Pak. Anehnya begini, kenapa saya jadi punya hati untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Hmm, Ya, pada waktu mengenal Tuhan. Walaupun waktu itu saya belum begitu intim, walaupun begitu mengenal jauh tentang siapa Yesus, oh, apa itu kekristenan, apa itu istilahnya pelayanan kan seperti itu. ya, ya. Tetapi di dalam hati itu mendorong untuk kami bercerita tentang peristiwa itu, bercerita tentang peristiwa kejadian itu, Pak. Kejadian kami mengalami kecelakaan itu mendorong kami kuat untuk bercerita kepada orang-orang di sekitar kami. Tetapi kemudian ketika kami ada penjelasan dari gembala sidang itu, ya di gereja kami pertama hadir itu, kami mengerti akhirnya dan kami Hmm, dibekali dengan sebuah Alkitab yang disarankan untuk membaca supaya kami mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. iya. Itu awal permulaan kami, Kenal. permulaan kami mengenal kekristenan, Pak, dari situ. Oh, Ya, iya, iya. dari situ. Dari situ. Dan ketika kami memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, itu banyak sekali tantangan atau mungkin persoalan proses yang harus saya jalani. Ya, mungkin dari tidak dari teman yang mulai menjauh, saudara yang mulai menjauh, Ya, pekerjaan yang mulai nggak stabil, iya, nah iya. seperti itu. Nah itu pergumulan yang berat. Ya, ya teman-teman yang biasa nongkrong sudah tidak ngajak nongkrong lagi. Saudara yang biasa berkomunikasi mulai tidak ngajak komunikasi lagi. Kerjaan yang baik jadi mulai kacau. Tapi
tapi kami tetap bertahan. Ya, di samping yang menguatkan adalah orang-orang yang di sekitar kami, terutama bapak-bapak rohani kami yang menguatkan kami pada masa itu. Nah, dan mereka juga menjelaskan semuanya tentang ya apa yang ada dalam firman Tuhan itu. Jadi Oke. ketika kamu diginikan itu nggak perlu takut. Yesus saja sudah diginikan sejak dahulu seperti itu. Jadi ketika kamu jadi pengikutnya, kamu harus mengalaminya seperti itu. Lah, secara manusia kami nggak bisa terima sih Pak. Secara manusia nggak bisa terima. Ya. Masa orang orang yang baru lahir baru dapatnya yang seperti ini. Katanya kan kalau ikut Yesus itu diberkati, penuh sukacita, hidupnya semakin menjadi lebih baik. Iya. Nah, Betul. itu kan yang mereka, kalau kita banyak orang memperkatakan kan seperti itu. Iya, Saya iya. dengarnya kan seperti itu waktu itu ya. Iya, iya. Mas Tapi Andre. prakteknya kok ternyata kok berbeda dengan apa yang saya alami. Oke. Itu yang membuat saya rasanya nggak usah lah jadi orang Kristen. Ternyata ya podo wae kan gitu. Sama saja. Iya, iya, Ngomong iya. podo wae kan bersama saja wong yo kita masih berjuang kan seperti itu. Tapi saya menyadari di situ menyadari bahwa yang kita cari itu bukan soal keselamatan dunia, tapi keselamatan kekal. Ya, mungkin Ya. kesaksian ini mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang ada dalam Zoom meeting ini mungkin nggak greget ya, nggak greget. Tapi bagi saya greget karena apa? Saya dipindahkan dari yang tidak punya jaminan kekal, yang Amin. harusnya masuk ke dalam api neraka, yang menuai kebinasaan, tetapi diambil alih, dipindahkan ke dalam punya jaminan kepada keselamatan kekal. Dan itu prosesnya panjang, Pak. Ya. Sampai hari ini tetap berproses, Pak. Ya, oke. Pak Sam, apa yang Ya, Pak. menggerakkan Pak Sam kok mau sekolah STT? Apa yang menggerakkan? Ya. Nah, yang menggerakkan saya untuk masuk ke situ itu adalah ketika saya, ketika saya punya hati untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau mungkin yang mereka yang Oke. tidak hidup dalam Tuhan, ketika kami sampaikan hal-hal yang mungkin dari pikiran saya sendiri tanpa dilandasi dengan pondasi teologi, mereka menolak. Mereka Menolak, ya. Oke. menolak karena apa? Saya menyampaikan aku Kristen, aku punya Yesus. Mau lo ikut Yesus enggak? Nah, itu mungkin mereka belum bisa terima. Karena Iya. karena di samping itu saya juga belajar tentang misi dari istilah kursus-kursus misi seperti itu. Oke. Nah, pada waktu itu kan yang namanya orang misi kan setiap tahun perkembangan zaman pasti kan cara penyampainya berubah. Ada, ya. Maaf Betul. ya Pak, ya maaf Pak Andre, karena Ya. saya dulu memang berlatar belakang dari orang-orang lapangan ya, Ya. suka berantem, suka ini hidup di jalan, suka ya seperti itu. Jadi ngomongnya itu ya apa? Ngomongnya ya apa adanya sama Ya. mereka-mereka itu. Oke. Tapi saya punya hati itu yang mendorong saya hati itu. Itu yang mendorong saya untuk menambah keilmuan saya supaya ketika saya menyampaikan hal-hal yang tentang keselamatan ini mereka bisa berterima Ya. dengan Oke. membangun cara komunikasi yang humanis, kekeluargaan. Itu Ya. yang saya pelajari di situ, yang saya Oke. ambil Pak Andre. Pak Sam Ya. satu keluarga kandung tuh berapa orang? Saya 2 orang Pak. Oh, 2 orang. Pak Sam 2 orang. nomor Ya, 2 berapa? orang. Nomor 2. Oh, Nomor ragil 2 ya? Pak. Ragilnya ya? Ya. Oke. Ya. Gimana kakak? Kakak sudah kenal Gimana Pak? Tuhan? Kakak gimana kalau kakak? Oh Kakaknya belum Pak. belum ya? Belum. Ada gak Keluarga gerakan saya dari masih ada yang hati Pak Sam belum itu percaya Pak. Tapi untuk menyelamatkan dia supaya dia tidak binasa? Karena tidak ada. oh iya, hanya itu satu-satunya prioritas jalan. Pak. Hah? Ya, Oke. itu prioritas Pak. Itu prioritas. Tapi Oke. ketika kami waktu itu kan istilahnya kalau Lebaran namanya orang merantau gitu ya pasti Ya. kan pulang. Ini saya Pulang, sisipkan ya. sedikit merantau itu pulang. Tapi Oke. ketika otomatis waktu itu ketika kami sudah menjadi orang percaya, saya kan harus membuat identitas baru, Ya. bikin KTP baru, bikin surat keluarga baru ya. Nah, saya minta sama orang tua saya angkat saya itu
Kalau orang tua angkat saya nggak masalah. Kamu mau ganti agama, mau ganti ini nggak masalah. Mereka welcome. Tapi Oke. keluarga yang lain itu menolak. Dan itu terjadi sampai mungkin baru bisa hubungan kembali dengan baik itu sekitar 25 tahun. Mulai 25 tahun ketika saya sudah mengenal Yesus, Pak. Jadi Oh, mereka mengalami penolakan dengan saya yang sangat luar biasa. Jadi iya, iya. orang tua kandung saya itu tidak wis dudu anaknya seperti itu, tidak Oh, diakui iya. anaknya karena pindah agama, juga keluarga besar juga ketika kami datang itu ya istilahnya penolakan secara halus walaupun tidak memaki, walaupun tidak tidak apa frontal, tapi sudah aku ngerti bahwa itu adalah penolakan. Ah, Dan oke, untuk oke. istilahnya itu proses untuk kami berkomunikasi jadi lebih baik itu prosesnya 25 tahunan, Pak, sampai Wus, sekarang. lama Ya, ya. ya, lama Sama, banget. Jadi sama waktu ketika kami Abraham, sama ya, dengan Abraham dan Sarah menunggu kelahiran anak yang dijanjikannya ya. ya, 25 tahun ya, loh. ya, Gitu. nah, Umur ya, nah, 75 baru umur ya, 100. nah, Iya, iya, iya. Oke, itu eh, pres, oke. ya, Pak. Pak Sam, Pak Nah, Sam memang untuk gimana, Pak? menginjilin keluarga sendiri itu biasanya ya biasanya ini memang paling susah untuk keluarga sendiri paling Ya, susah, ya relatif paling susah dibandingkan ya, menginjilin orang lain, ya karena ya, keluarga sendiri dia tahu siapa kita, kecilannya kita dia tahu. ya, Nah itu memang tidak ya, Pak. mudah, saya tahu harus orang lain yang masuk. Nah, Oke, selama ini Pak Sam menginjilin orang pernah nggak Pak Sam ditolak? Oh, agamaku agamamu atau oh, kalau vakum di lukum waliadin, untuk pernah nggak ya, waktu ya, nah, waktu untuk Pak Sam? sampai sekarang ini ketika kami ada hati untuk mereka itu ya Oke. puji Tuhan karena mungkin saya menyampaikan dengan cara yang berbeda sampai hari ini itu tidak ada penolakan, Pak. Sampai hari ini tidak ada penolakan, tidak ada pengusiran, tidak ada istilahnya blokir kontak dan sebagainya. Nah, Oke. walaupun mereka belum terima, kami menganggap mereka itu masih saudara. Ya, Sehingga saat ya, ya. kami datang, Oke. saat kami berkomunikasi itu masih nyambung sampai hari ini. Puji Karena Tuhan. saya menyampaikannya dengan istilahnya membangun hubungan teman, sahabat, dan saudara, Pak. Jadi Oke. mereka bahkan mereka yang belum terima pun kadang masih kontak kami, kok lama nggak dolan, kok lama nggak Amin. main. Nah, ayo kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Nah, itu yang terjadi sampai hari ini, Pak. Ya, Puji karena Tuhan. banyak kan metode-metode yang saya pelajari itu Ya, nggak saya apa-apa. rangkum sendiri, Ya, saya bikin sistem sistem saya sendiri, ya, tidak ya, ya. mengadopsi sistem yang lain. Itu yang saya sampaikan hari ini. Dan Oke. ketika kami membangun hubungan itu tetap membangun hubungan kekeluargaan. Ya, Walaupun ya. mereka belum terima, tetap kami menghormati mereka. Saya percaya mungkin waktunya belum hari ini. Ya, Mungkin besok atau mungkin besoknya nanti saya percaya mereka akan terima waktunya pastinya ya, entah waktunya waktunya ya. kapan kan Betul. seperti itu. Tapi Oke, ya, Pak ya. Sam. Dan Pak itu Sam kan terjadi juga, dari Pak, ya. Pak Sam kan dari STT. Sebelumnya Ya, sebelum kelulusan biasanya diwajibkan kamu harus iya, Pak. menginjil dan membaptis orang. Ya. Apakah ada persyaratan seperti itu? Iya, itu pastinya kan Nah, itu kan misi apalagi syarat yang ya, saya syarat ambil kelulusan ya, kan, ya. akademis. Yang saya ambil kan itu kan kebanyakan ya istilahnya buka apa misi, Pak. Jadi Ya, misi karena sesuai dengan yang Tuhan taruh itu. ya, ya, ya. Ya. Dan saya membaptis itu satu keluarga Islam, Oke. ya, satu keluarga Islam yang mereka sebenarnya tidak mencari Yesus, tetapi mencari kesembuhan. Oh, Nah, kesembuhan, mujizat ya. ya, mencari Mujizat. kesembuhan, Mujizat ya, ya. mencari kelepasan dari kuasa-kuasa roh jahat, ya Ya, kayak tenung, santet, guna-guna, perdukunan, ya, seperti itu. betul. Ya. Nah, Oke, itu memang yang betul syarat ya, kelulusan dari akademik ya, betul kan? iya, Ya, iya, Pak. ya. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Tapi saya mendapatkannya yang seperti itu, Pak. Nah, Oke, oke. ada salah satu keluarga seperti Oke. itu.
Tapi yang mencari kesembuhan adalah si perempuannya, Oke. perempuannya. Justru yang suaminya hanya mengantarkan saja. Apa? Ya, Iya, tapi iya. justru Tuhan berbicara lain, berbicara Oh, lain, Pak. apa Berbicara itu? lain. Memang istrinya sembuh, istrinya terlepas dari guna-guna, tapi justru yang percaya dan mau dibaptis adalah suaminya. Puji Tuhan itu cara Tuhan ya. Nah, Hah? ya Kita cara yang Tuhan. menabur, Apolos Ya, menyiram ya. Apolos ya, menyiram, ya. Tuhan yang menumbuhkan Bahkan ya. ya, Oke. bahkan ketika saya bertanya, Ibu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Hmm. Ibu kalau sudah percaya harus dibaptis supaya memiliki identitas yang baru. Ya, Dia tidak, metre. Hmm. oh belum Belum mau ya? saya belum siap. Nah, belum siap, saya belum siap dibaptis. Tapi justru yang si suaminya itu mengatakan, saya yang siap dibaptis Pak, kan seperti itu. Ya, saya yang siap dibaptis. Nah, seperti itu. Nah, Oke, oke. itu Tuh, yang dan saya pengalaman ya. bersyukurnya begini, Pak. Ya, Ya, bersyukurnya begini. oke. Eh, karena dalam rumah tangga itu imamnya adalah seorang Yes, laki-laki. yes. Nah, nah, Betul. ketika si Imam ya, imam itu sebagai sudah imam ya. percaya, Oke. ya imamnya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipastikan dia bisa masuk ke istrinya, bisa masuk ke anak-anaknya. Ini yang Ya. saya bersyukur Amin. dibandingkan nanti ketika si istrinya yang sudah Masuk. lahir baru duluan. Nah, Nah, betul. Problem. akan terjadi pertentangan sama Problem. mungkin suaminya. Nah, itu. Ya, Saya bersyukurnya di situ Pak amin. eh, yang mulai saya semakin ternyata apa yang saya dapat ren- rancanganmu bukan rancanganku, yaitu Ya, tuh. yang saya dapat itu. Ya, ya, Seharusnya ya. akhirnya ke sini saya semakin mengerti, semakin Betul. mengerti. Nah, itu yang membuat saya jadi ngeh. Ya, sekarang jadi ngeh. Oh, Berarti ya, apa yang ya. dikatakan Tuhan melalui itu kalau benar itu dari kuasa Roh Amin. Kudus, yang dikatakan melalui siapapun itu dari kuasa Roh Kudus, pasti di ujungnya nanti akan mendapatkan sesuatu Amin. kesukaan besar. Ya Yes, itu yang saya oke. dapat hari ini, Pak. Ya, Betul. itu yang saya Oke. dapat hari ini. Ya itu. Ya, itu. Yeremia berapa? 29 ya. Ayat 11 ya. Ya. Ya, 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 rancanganku, Pak. Ya, itu. rancangan Ya, sukacita. itu. Oke. Luar biasa. Oke, Dan dan Mau tanya, teman-teman ada ya. yang mau bertanya? mau tanya Pak, Boleh ya. mau tanya Silakan. Siapa nih? Bambang. Oh, Pak Bambang. Oke, monggo Pak Bambang. Oh ya, monggo, monggo yang Bambang, ya monggo yang. Ya. Ya, Pak Samuel, saya tanya Bapak sekarang sebagai gembala Pak. Saya Halo, sekarang ya Pak, ya Pak. Saya sebenarnya waktu itu kan ketika sebelum pandemi ya Pak, sebelum pandemi itu kami melayani untuk misi. Tapi setelah mulai mau masuk pandemi itu karena udah ada lockdown dan sebagainya itu, kami hanya stay di rumah dan kami membangun yang namanya rumah doa, Pak. Jadi kami berdoa, berkumpul selama pandemi itu dan istilahnya sampai hari ini kami dalam komunitas rumah doa. Tapi dalam komunitas rumah doa itu kami Bapak. dipercaya sebagai pemimpinnya. Dan sudah peribadatan kami sudah seperti gereja layaknya walaupun masih dalam bentuk rumah doa, tapi sudah dinaungi oleh salah satu sinode, Pak. Gitu, Pak, Pak Bambang. Gereja, gereja Jadi, apa itu Pak? ya, Satu gereja gereja GKKI, Pak. di kata. GKKI. Oh, Gereja baik. Kristen Kudus Indonesia. Kristen Sebelum Kudus Kristen Indonesia. Kudus Indonesia. Iya, Solo. ya, Ya, oke. iya, Pak. Pusatnya di mana, Pak? sebelum, Pusatnya. sebelum itu Bapak bekerja? Ya, saya misi sambil bekerja, Pak. Misi sambil bekerja sekuler. Oh, Sebelum ini ya. Ya. tapi sekarang Nah, kalau totalitas. pusatnya itu di Jakarta, Pak. Oke. Pusatnya di Jakarta. Oh, ya Pak. Baik Pak, saya bertanya Pak. Bapak tadi sebut eh, Bapak haruslah tabah katanya gitu untuk menghadapinya. Kira-kira bagaimana cara Bapak tabah menghadapi istri sudah meninggal? Oh, Ya, kemudian dalam pelayanan. Kira-kira boleh sampaikan Pak enggak. pengalaman Itu ketabahan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kita i- dalam menghadapi seperti Bapak mengalami istri yang meninggal itu.
kemudian Oh, bukan itu beda lagi, Pak. Itu ketika kami masih berpacaran dan tunangan. Tunangan saya yang meninggal, Pak. Beda, Pak. makanya saya Beda cerita, Pak. Istrinya Ya, ada lah. tunangan saya yang meninggal, Pak. Tunangan saya yang meninggal. Tapi ya setelah ya beberapa tahun kemudian saya menikah dengan orang lain. Orang Itu lain lah, tunangan, Pak. Pak. Waktu mau bertunangan. Waktu mau bertunangan itu tunangan saya meninggal kecelakaan. nah ya saya mau tanya itu Oh sehingga ya. Bapak ya bagaimana cara untuk menghadapi ketabahan yang Bapak alami itu sehingga Bapak mengambil langkah untuk terima Yesus tadi. Nah, oke, Pak. Oke, ya, ngerti, Pak. Jadi ketika kami mengalami kehilangan seseorang yang akan menjadi tunangan saya itu otomatis secara manusia kami juga shock, juga istilahnya macam-macam lah pikiran kan seperti itu. Apalagi kami baru mengenal kekristenan kan seperti itu. Kok sudah dihajar sedemikian rupa kan seperti itu, katakan bahasa dunianya seperti itu. Tetapi karena kami di sekeliling kami waktu itu juga keluarga dari tunangan ini adalah orang-orang yang dalam pelayanan, kami dibawa terus dalam doa mereka, kami diajar terus dengan mereka untuk kami mengerti rencana dan maksud Tuhan itu seperti apa. Nah, mulai dari situ saya pribadi mulai istilahnya kayak diajar berdoa, diajar berpuasa, diajar untuk mengerti pimpinan dari Roh Kudus, supaya kami tetap bisa bertahan dengan peristiwa demi peristiwa ini dan mereka mengarahkan kami untuk kami tetap di balik semua ini ada rancangan Tuhan, ada rencana yang mungkin kamu nggak ngerti, yang kamu nggak pahami, yang kamu nggak tahu sama sekali, tapi kamu harus tetap percaya bahwa itu rencana Tuhan dan pasti kamu akan diberikan yang terbaik di kemudian hari. Ini yang mereka sampaikan itu hampir setiap hari, Pak. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari itu mereka akan sampaikan itu terus sampai istilahnya saya bisa menyadari benar dan ketika kami sudah misalnya sudah lolos dari situ, maka kami ambil komitmen untuk lahir baru, untuk melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ya, akhirnya kami lah waktu itu belajar misi, waktu itu Pak belajar misi, istilahnya yang training misi 6 bulan gitu. Akhirnya kami ya ketemu teman-teman, keluarga teman-teman yang bersama dengan saya di daerah Pantura itu, Semarang, Demak, Jepara, Pati seperti itu Pak. Ya Itu Pak. mulai kami kerjakan. Wah, ya Tanda-tanda apa gitu. Pak yang bisa Bapak yakini bahwa itu adalah kehendak Tuhan? Ya. Tanda-tanda yang saya akan yakini itu bahwa adalah kehendak Tuhan dan itu ketika kami berdoa untuk salah satu apa berdoa ketika kami waktu itu misi pertama kali ya ketika kami misi pertama kali kami berdoa untuk mereka itu kami nggak menyampaikan tentang keselamatan tapi kami tidak menyampaikan tentang eh, Kristus bahwa Yesus adalah juru selamat tapi kami hanya berdoa waktu itu kami berdoa cuman istilahnya Tuhan jamah keluarga ini pulihkan keluarga ini dalam segala hal eh, supaya mereka mengenal Engkau secara pribadi. Ketika kami selesai berdoa itu, mereka bermanifestasi, Pak. Mereka bermanifestasi karena waktu itu kami belum belum tahu cara ngusir roh jahatnya seperti apa, terus apa cara nengkingnya seperti apa, harus menggunakan firman apa kan belum begitu istilahnya begitu paham banget. Ya, tapi cuman kami berdoa apa adanya. Tapi waktu itu mereka manifestasi dan mereka menyebut Yesus tolong saya. Lah itu yang membuat saya loh. Mereka yang selama ini tidak mengenal Yesus, yang bahkan mereka Yesus itu siapa nggak ngerti karena mereka adalah backgroundnya dari Islam, kan seperti itu. Ya. Nah, itu yang membuat saya percaya bahwa ini berarti ada Roh Kudus yang bekerja, ada Roh Kudus kekuatan yang luar biasa yang membuat mereka akhirnya bisa berteriak Yesus help me, Yesus tolong saya, bebaskan saya, merdekakan saya. Yang
keluarga ini mengatakan seperti itu dari salah satu keluarga ini, Pak. Itu yang membuat saya, oh berarti ini benar apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan ini. Dan saya mulai disitulah mulai mulai tanda itulah yang membuat saya semakin semangat lagi, Pak Bambang. Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak Samuel. Ya, Pak. Tuhan Ya, Pak. Silakan Ya, Andre. saya tanya Pak Samuel. Ya, Pak. Oke, Pak Trisula, monggo. Ya. Di waktu tunangan Pak Samuel dulu meninggal, orang Ya, Pak. tuanya itu apa enggak marah-marah gitu Pak? Oke, Pak. Yang Ini meninggal kan dibawa. Bagaimana Pak? ini yang dahsyat luar biasa, Pak. Ini yang dahsyat ya. Ya, ini yang dahsyat. Ini dahsyat sekali. Ini yang gerakkan siapa? Keluarga ini sehingga mereka nggak marah. Kan Iya. seperti itu, Pak. Jadi ketika saya mengalami kecelakaan dan saya pulang memberitahu ke rumahnya bahwa kami kecelakaan, akhirnya kami ketemu lagi lah. Otomatis jenazah itu sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Nah, seperti itu, Pak ya. Nah, di situ kami juga datang bersama-sama, kami ya istilahnya datang bersama-sama menguburkan dan sebagainya setelah selesai pemakaman dan sebagainya. Dan ya istilahnya kami pasrah saja sih Pak. Iya. Mau pasrah istilahnya pasrah. Kalau dituntut ya monggo silahkan. Kalau misalnya mau dihukumkan ya monggo silahkan. Misalkan kena pasal apapun monggo silahkan. Tapi mereka tidak melakukan itu, Pak. Ya, tidak melakukan itu. Padahal mereka adalah anak perempuan satu-satunya. Karena mereka juga sama bersaudara. Jadi kakaknya laki-laki, dia anak bungsu perempuan. Iya. Ya, seperti itu. Tapi justru keluarga ini menjadikan kami sebagai pengganti anaknya. Dan dijadikan sebagai anaknya, seperti anaknya sendiri, Pak. Bahkan sampai hari ini keluarga besar itu dengan kami itu menjadi keluarganya dan menjadi anak sampai hari ini, sampai orang tua mereka itu meninggal, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, ini yang saya tidak mengerti juga kan seperti itu, Pak. Jadi mereka tidak menghukum saya, tidak mempermasalahkan, dia berbicara semuanya adalah sudah kehendaknya Tuhan. Yang seperti itu dia sampaikan pada forum keluarga itu, sehingga persoalan di kasus di kepolisian itu dengan mudahnya diselesaikan karena keluarga tidak menuntut seperti itu, sehingga kami terbebas dari hukuman apapun. Cuman hukumannya ada satu, Pak. Hukumannya satu, supaya kami menjadi bagian dari keluarganya itu. Gitu. Itu hukumannya, Pak. Itu hukumnya dari keluarga itu. Itu rezeki itu bukan hukuman lah. Dan kakaknya itu, ya Pak. Hukuman itu Pak. Ya, itu. Rezeki itu. Rezeki, Pak. Ya, hukumannya itu, ya Pak. Nah. Kemudian ini Pak, itu orang tuanya tunangan yang orang tua dari tunangan yang meninggal itu GKJ itu Pak. GKJ. Iya, GKJ Pak. GKJ. Ya, GKJ Pasar Genuk, Pak, ya. GKJ Genuk, ya, itu orang tuanya. Orang tuanya ini adalah majelis, Pak. Majelis GKJ. Orang tua lakinya majelis GKJ. Ya. Sebenarnya waktu itu saya juga takut juga sih, Pak. Takut bawa anak orang sampai mati gitu. Ya. Takut juga. Waktu saya sudah pasrah saja, apalagi saya kan waktu itu belum istilahnya lagi Kristen ya urung, tapi sudah meninggalkan Kristen belum, tapi sudah meninggalkan keyakinan saya kan gitu. Jadi belum ada validasi dari mereka sebenarnya kan seperti itu. Iso wae engko barang anakku mati kowe balik rono neh kan seperti itu. Tapi saya membuktikan itu sampai hari ini bahwa itulah keyakinan saya yang hari ini, dan saya tunjukkan kepada keluarga itu bahwa kami berubah. Dengan peristiwa ini kami berubah, progresnya berubah, dan kakak dari anak ini, tunangan saya ini sekarang kan juga jadi pendeta di Purwodadi, Pak. Ya, ya, jadi pendeta di Purwodadi, ya. Duluan dia sebenarnya. Pendeta GKJ juga, Pak. Bukan, Pak, dari GKRI, Rasuli, Pak, Kristen Rasuli. Ya. Ya, di Purwodadi, ya. Ya, dan kami
sampai hari ini tetap membangun, sudah seperti saudara, kakak dan adik, karena saya menggantikan posisi adiknya. Itu Pak. Itu yang Kemudian ya, kemudian setelah itu eh, Bapak kan kawin ya Pak, kawin dengan ya itu Bapak sudah Kristen, ya istrinya ya juga kalau istrinya juga istri Kristen. ya istri yang sekarang itu memang dia dari keturunan Kristen Pak. Dari Oh, keturunan Kristen, dan kami menikah sudah posisi saya sudah Kristen Pak. Kami menikah posisi saya sudah Kristen Oh, kan ya, aman, Pak. seperti itu. Ya sudah dibaptis. Cuman memang latar belakang mereka kan tahu karena keluarga kami sebagian besar belum belum terima ya, Ya. Yesus itu. Jadi tapi ada peristiwa yang luar biasa karena kan tadi saya bilang ada proses 25 tahun untuk saya bisa diterima dengan utuh oleh keluarga kami ya, keluarga besar kami. Dan itu ketika peristiwa orang tua angkat kami yang di desa itu mengalami kondisi kritis yang dikatakan orang desa garek ngenteni sangate, garek ya, ngenteni telon orang Jawa katakan garek ngenteni rohnya lepas ya, gitu sudah karena sudah tidak bisa apa-apa ya, ya. ya, Dan Amin. keluarga yang ada di sana itu dia sudah tidak sanggup lagi, maka itu orang tuamu ambilin saja ke Solo karena kami sudah tidak sanggup untuk eh gur garek ngenteni waktu netok kan gitu. oh iya, Waktu itu saya Wirawiri Wonogiri Winawiri itu enggak sanggup saya perjalanannya Pak karena baru tengah jalan sudah ditelepon lagi kondisi kritis, tengah jalan telepon lagi. Akhirnya saya bawa ke Solo. Saya Tuh. jemput sama istri saya ke Solo, sampai Solo eh, saya rebuskan air hangat, terus saya mandikan, terus istri saya motong rambutnya supaya yang orang jadi pendek supaya mudah dirawat. Dan habis itu saya berdoa sama istri saya kasih istilah kasih minyak urapan dari ujung kepala sampai ujung rambut. Kami berdoa, kami bacakan firman, dan 1 kali 24 jam itu sehat sampai hari ini, Pak. Oh, Sehat sampai puji hari Tuhan. ini, ya, ya, sehat sampai hari ini. Akhirnya ibu angkat saya ini, ya namanya orang desa, ya, tinggal di kota ndak kerasan. Apalagi tinggal yang biasanya sendiri, opo-opo dewe, tinggal lalu saya sama menantu mungkin urung terbiasa, ya, mereka ingin pulang. Tapi setelah hampir 1 tahun oh, dengan ya, kami, nah ketika dia pulang ke desa, orang desa itu kaget. Nah, orang desa itu kaget, mereka bercerita tentang apa yang kami lakukan, bercerita tentang ketika dia kami rawat seperti itu, dan dia mengatakan bahwa aku dirawat sama anakku sehingga aku sembuh ini karena doa-doa anakku. Jadi apa yang dipilih anakku waktu itu benar, katakan seperti itu. Amin. oh, Dan dia punya Tuhan yang luar biasa seperti itu. Justru oh, dari ibu angkat saya ini menjadi corong kepada oh, keluarga kami yang di sana sehingga mereka mengerti bahwa pilihan saya itu tidak salah. Amin. Pilihan saya itu tidak salah, pilihan saya itu benar karena apa? Ada kuasa yang terbukti dengan ibu angkat saya yang istilahnya tinggal nunggu waktu bisa dipulihkan sampai hari ini justru lebih sehat dari orang-orang yang di sekitarnya. Wow, Walaupun usianya ya, sudah keren. 84 tahun, Pak. Ya, ya, sudah 84 tahun. Ya, ini yang membuka yang membuka istilahnya mata hati mereka, wawasan mereka walaupun istilahnya belum. Mungkin dalam hati saya percaya mereka bisa terima, tapi untuk pengakuannya mungkin belum ya Pak, secara oh, mulut ya, lidah dan ya, bibirnya belum. Tapi Ya, mereka sudah bisa terima kami ketika kami bercerita tentang Yesus Yesus, ya. bercerita tentang juru selamat, dan kami berdoa untuk mereka, mereka sudah mulai welcome. oh, Ya. Ketika mereka ada persoalan, ada permasalahan, mereka bisa berkonsultasi, bersharing dengan kami. Sejak saat itu Pak, yaitu itu Amin. yang luar biasa. ya itu Pak. Tinggal Saya tanya desa, sedikit Pak. Pak ya. Saya tanya Ya Pak, sedikit Pak ya. Pak Siswanto. Oke, monggo Pak ya Pak. Sis. Oke Yes. Pak Samuel. Jadi kalau saya dengar tadi apa yang disampaikan Pak Samuel terkait dengan kesaksian hidup Pak ya. Jadi saya pikir ini memang
suatu rancangan yang Tuhan sudah Ya, buat ke Pak Samuel ya. ya, Tidak semua orang mengalami proses seperti ini, Pak. ya Pak. Kadang-kadang kalau kita pikir seperti Bapak mengalami musibah seperti itu, waktu itu di usia berapa, Pak ya? Kalau nggak masih ingat, Itu saya sekitar 28 tahun, Pak. 27, 28 28 tahun. ya. Ya, ya sudah termasuk matang lah, Pak ya. Ya. Dalam artian apa menghadapi hal seperti itu kan sebenarnya merupakan suatu guncangan. Jadi Bapak sudah menghadapi suatu duka, menghadapi permasalahan yang sebenarnya Bapak juga bimbang ya di dalam Iya. menghadapi hal tersebut. Apa kira-kira dari pihak keluarganya? Kalau saya tadi berpikir, saya tadi sebenarnya mau tanya, tapi Bapak sudah menceritakan bahwa begitu kami keluarga masih mau menerima Bapak. Sebenarnya saya mau bertanyakan hal Iya. itu. Jadi kalau saya dihadapin mungkin urusannya saya bukan sudah dibalik tali besi Pak ya, dan mungkin sudah nggak dilihat lagi lah dalam Iya. artian ya, tidak semua. Iya, Tapi Pak. Tuhan merancang ya, Tuhan merancang semua. Begitu mulianya Tuhan merancang Bapak untuk ke depannya hingga Bapak lebih percaya dengan Tuhan di dalam Tuhan Yesus ya, di dalam menghadapi jalan hidup ini. Iya, Pak. Saya kira ini suatu pelajaran yang sangat bagus sekali, Pak. Iya, Pak. Untuk yang saya mau tanya, Ibu aktif juga, Pak ya, di dalam ini ibadat atau Ya, anak-anak gitu. kalau untuk istri saya itu kan memang latar belakangnya dari guru sekolah minggu, Pak. Dari guru sekolah minggu dan sampai hari ini tetap mengajar di sekolah minggu, ya, Ya, di ya, gereja, di tempat peribadatan kami. Karena ya, kami belum di kampung kami, di tempat kami saat ini, kami belum mengatasnamakan gereja. Karena kan ya, saya baru merintis, Pak, baru merintis ya, baru 6 tahun berjalan. Jadi biar kami biar itu ya, biar itu berkembang, Pak ya, biar ya, itu ya. berkembang. Jadi Terus itu, uh, ya, kalau menurut saya Bapak sudah dikuatkan pondasinya Pak ya, pondasi ya, dalam artian dan kehidupan Bapak Tuhan sudah berikan. Saya pikir ini suatu suatu mujizat Pak ya, mujizat ya, yang Bapak hadapi sehingga sampai hari ini semua ini diberikan Tuhan. Tuhan mengatur semua Pak. Ya betul, saya Pak. juga di dalam keluarga saya juga banyak terlibat juga. Ya, Istri saya juga di pelayanan anak untuk kegiatan-kegiatan gereja. Terus anak saya juga mendampingin kantor ya musik-musik untuk ya, bermain piano. Saya kira itu ya, semua Tuhan pakai Pak ya. Tapi dengan hal inilah kita bersyukur ya Pak ya. Yang ya, Pak. terbaik saya pikir dari Pak Samuel ada suatu mujizat, yaitu mujizat yang tidak bisa semua orang bisa mengalami hal Ya, seperti ini. Cara Tuhan, cara yang terbaik. Saya kira itu Pak, Tuhan berkati. ya, yang terus untuk yang kami layani sampai hari ini tuh 50% itu dari orang seberang, Pak. Oh, Ya, dari yang 50%-nya yang kami layani, kami gembalakan hari ini itu dari orang seberang, terus dari orang-orang Kristen yang KTP, Pak. Ya, Orang ya, Kristen yang KTP, yang selama ini tertidur, pulas, bahkan ya, sampai ngorok-ngorok, saya bangunkan ya. kembali untuk kami ajak, ya seperti itu. Ya itu Dan Pak. kami, ya, dan kami tidak pernah mengambil istilahnya domba dari gereja pelayanan teman-teman dan sahabat kami, Pak. Jadi murni apa yang kami kerjakan itu murni dari yang Tuhan taruh, Pak. Jadi Ya, ketika kami melayani bersama-sama itu tidak ada istilahnya, oh gereja anyar, jemaat orang lain, nyeroboti jemaat orang lain. Enggak, Pak. Enggak. Saya enggak ya, mau melukai hati mereka. Karena kita ya. sama-sama melayani. Ya, sekecil apapun yang Tuhan percayakan itulah yang saya kembangkan sampai hari ini, Pak. Ya, puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan Pak. Mungkin walaupun tetap melalui proses, Ya, tapi Tuhan kirimkan satu, arahkan satu seperti itu, Pak. ya, Sampai ya. hari ini. Puji Tuhan Ya, Pak, kami puji membangun, Tuhan. ya, ya, Kalau ya, seperti itu Bapak sudah laksanakan. Kalau seperti saya ini kadang-kadang yang sudah dari kecil sudah terbentuk oleh sebagai seorang Nasrani Pak ya, tapi saya sendiri belum bisa lah melakukan yang seperti Bapak lakukan sampai saat ini. Semua itu kan Tuhan pakai Pak ya, ya, tidak ini. Jadi pilihan Tuhan yang terbaik. Mungkin ya, lewat Pak Samuel semuanya bisa dilakukan lah. Jadi, ya, jadi saya pikir itu langkah yang sangat baik sekali. Terima kasih Pak Samuel. ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan sedikit, Pak. Jadi kami dalam pelayanan kami ini, kami
istilah punya visi dan misi itu membangun satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi Amin. tidak Ya. memandang latar belakang mereka istilahnya dari doktrin apapun, sinode apapun, tapi kami tetap membangun itu supaya apa? Kesatuan tubuh Kristus itu terjadi. Dan kami ketika kami juga punya komunitas ya Pak ya, komunitas dari berbagai gereja, kami kadang punya gathering acara bersama itu ya sampai kadang ada sampai 100-an lebih kita sama-sama walaupun dari berbeda gereja. Karena kami membangun keluarga Kristus di situ Pak, dan mereka ketika mereka berkumpul bersatu, ada sukacita, ada sharing satu dengan yang saling menguatkan dan mereka termotivasi untuk bertumbuh. Ini yang terjadi sampai hari ini Pak Andre dan teman-teman yang ada di dalam Pak Sam, waktu kita yang harus memisahkan. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Mepet banget, jadi terima kasih atas sharingnya ya Pak Sam ya. Kita semua diberkati atas kesaksiannya ya. Di sini ada Pak Walter ya. Saya lihat tadi ada Pak Walter, apa sudah keluar ya? Sudah keluar ya Pak Walter tadi saya lihat. Selamat siang Pak Walter. Hadir Haleluya. Oke. Selamat siang Pak Walter, tumben ini. Lagi pelayanan sibuk ya. Oke, terima kasih Pak Sam. Waktu kita yang memisahkan kita ya. Sebetulnya masih banyak yang mau siap Pak, siap. Nanti ya, bisa sharing secara pribadi Pak ya. Kita akan undang lagi untuk sesi kedua ya. Yang saya tangkap hari ini Pak Samuel tuh luar biasa ini. Memang tidak mudah ya, punya teman banyak, akhirnya satu persatu meninggalkan itu yang biasanya cerita-cerita ternyata sudah hilang ya. Disinilah kita tetap. Betul Pak. Kita tetap di sinilah saya tangkap nih. Kita harus tetap menjaga hati kita Pak. Hati ini kita harus dijaga karena hati kita akan menentukan hidup kita ya. Jangan izinkan pikiran-pikiran kotor, omongan-omongan orang lain yang kotor, fitnah-fitnah orang yang nggak penting. Karena itu akan mengotori hati nurani kita yang bersih. Kita nggak perlu tahu urusan orang lain. Karena Efesus 5 ayat 15 bicara apa? Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Dia nggak pernah bilang kan bagaimana orang lain hidup. No. Efesus 5:15 loh. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Anda nggak usah perhatikan bagaimana orang lain hidup. Ya, Amsal 4 ayat 23 juga begitu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Inilah pentingnya. If you wish to know God, then the only way you have to know His word. Jika Anda ingin mengenal Tuhan, maka satu-satunya jalan, ya, nggak ada jalan lain. Satu-satunya jalan, Anda harus mengenal firman-Nya. Amin. Yang setuju katakan amin. Oke, silakan Pak Karel atau Pak Tri. Pak Tri masih sakit. Ya, silakan. Ya, Pak Karel. Oke, lanjut Pak Tri. Saya ya. Ya, masih sedikit ada double. Ya, baiklah. Ya, luar biasa ya kesaksian Pak Samuel tadi ya, memberkati kita semua ya. Kita masuk ke sharing firman Tuhan, Pak. Sesi sharing firman Tuhan. Sebagai tema pada siang hari ini, tema renungan adalah pemurid yang menjadi cermin Kristus.